Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Niken Novia Sitaresmi, mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Daerah yang akan mempresentasikan makalah dengan judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Umbul Besuki menggunakan Blue Ocean Strategy. Umbul Besuki sendiri berada di Kabupaten Klaten, di mana Kabupaten Klaten ini berada di antara Jogja dan Solo, yang artinya dekat dengan tujuan wisata yang sudah terkenal yaitu Jogja dan Solo. Keistimewaan Kabupaten Klaten ini disebut dengan Kota Seribu Candi dan Kota Seribu Umbul. Disebut Kota Seribu Candi karena terdapat sangat banyak candi, mulai dari Candi Prambanan, Candi Pelawasan, Candi Sewu, Candi Lumbung, dan lain sebagainya. Sedangkan disebut Kota Seribu Umbul karena terdapat banyak mata air yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Tulung, Kebon Arum, Ngawen, Jatinop, dan lain sebagainya. Umbul Besuki sendiri berada di kawasan desa wisata Ponggok. Nah, desa wisata Ponggok ini terdapat banyak umbul begitu, mulai dari umbul Ponggok, Besuki, Sigedang, dan Kapilaler. Pada Oktober 2021, pengunjung Umbul Besuki mencapai 9.234 orang dan pendapatan yang dihasilkan atau masuk mencapai 70,4 juta. Umbul Besuki ini memiliki potensi seperti area yang sangat luas, mencapai 3.000 meter persegi, alam pedesaan yang masih natural, dan tidak dekat dengan perumahan warga. Baik, kita mulai dengan Blue Ocean Strategy itu sendiri. Menurut Kim dan Mauborn, Blue Ocean Strategy adalah suatu metode tentang bagaimana membuat ruang pasar yang belum terjelajahi, yang mampu menciptakan permintaan dan memberikan peluang pertumbuhan yang sangat menguntungkan. Kerangka kerja dari Blue Ocean Strategy sendiri atau BOS ini mulai dari kanvas, kemudian kerangka kerja 4 langkah, sehingga didapatkan kanvas strategi baru, dan kemudian didapatkan juga 3 ciri strategi. Kita mulai yang pertama. Tahap awal adalah kanvas yang berfungsi untuk merangkum kondisi saat ini dari Umbul Besuki ini sendiri. Kemudian untuk menentukan faktor-faktor internal dan eksternalnya ini adalah apa saja yang menjadi persaingan antara Umbul Besuki dengan pesaingnya. Kemudian kita pilih Umbul Ponggok karena Umbul Ponggok saat ini adalah umbul yang paling terkenal saat ini di kawasan Klaten. Kita pilih ada 10 variabel mulai dari harga tiket masuk, fasilitas, wahana, pelayanan, keamanan, kenyamanan, promosi, akses, kuliner, dan kelestarian lingkungan. Yang menjadi nilai positif adalah dari Umbul Besuki adalah harga tiket masuk yang relatif lebih rendah, fasilitasnya karena didukung dengan area yang luas, mendukung juga kenyamanannya, kemudian kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan ini maksudnya adalah faktor posisi atau lokasi Umbul Besuki ini yang dekat dengan alam begitu dan tidak mepet dengan perumahan warga. Kemudian kekurangan dari Umbul Besuki ini adalah dari faktor wahana, pelayanan, keamanan, promosi, dan akses. Tahap kedua adalah kerangka kerja 4 langkah, di mana di sini kita akan membuat variabel apa saja yang dihapuskan, kemudian dikurangi, kemudian ditingkatkan, dan diciptakan. Untuk variabel yang dihapuskan dan dikurangi tidak ada, karena 10 variabel yang tadi disebutkan itu dianggap penting. Kemudian variabel apa saja yang harus ditingkatkan oleh pengelola Umbul Besuki? Yang pertama adalah wahana, di mana wahana Umbul Besuki sendiri ini masih sangat sedikit, hanya terdiri dari 3 kolam renang. Kemudian yang kedua soal pelayanan dan keamanan yang masih cukup rendah. Kemudian promosi yang belum mengoptimalkan sosial media yang sudah ada, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya.
Kemudian dari kuliner. Kuliner di Umbul Besuki ini sebenarnya sudah cukup, namun perlu ditingkatkan apa saja yang akan menjadi lebih baik atau menarik. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel apa yang harus diciptakan atau di-create agar berbeda dengan pesaingnya atau Umbul Ponggo begitu ya. Yang pertama adalah penginapan khas. Penginapan khas saat ini menjadi tren atau menjadi sesuatu yang menarik begitu. Uh, Khas penginapan kehidupan bersama warga begitu. Jadi bisa homestay atau penginapan yang khas lingkungan yang pedesaan begitu. Kemudian yang kedua adalah event yang terorganisir. Ini bisa bekerja sama dengan umbul-umbul di sekitarnya menciptakan event yang mungkin setiap periode waktu tertentu begitu, mungkin 1 bulan, kemudian menciptakan event yang kemudian bisa menarik wisatawan lebih banyak. Kemudian yang ketiga ekowisata, kemudian wedding service, kemudian glamping ground. Wedding service dan glamping ground ini juga cukup hits. Jadi Umbul Besuki yang mempunyai area yang cukup luas bisa memanfaatkannya. Kemudian didapatkanlah kanvas strategi yang baru, di mana kanvas strategi yang baru ini dapat diketahui bahwa terdapat perubahan dalam grafik kanvas strategi dengan adanya peningkatan di variabel wahana, pelayanan, keamanan, promosi, dan kuliner. Selain itu, untuk gerakan menjauh atau divergensi adalah dengan penciptaan ide baru atau inovasi seperti penginapan khas, event, ekowisata, wedding service, dan glamping. Hal ini diharapkan adalah Umbul Besuki mampu bersaing dengan umbul yang lainnya, menciptakan suatu ruang pasar baru atau blue ocean, di mana Umbul Ponggo tidak memiliki. Yang terakhir adalah didapatkan 3 ciri strategi yang baik. Mulai dari apa yang harus ditingkatkan, seperti tadi wahana, pelayanan, keamanan, promosi, dan kuliner. Kemudian sesuatu yang baru, ide barunya, mulai dari penginapan khas, event, ekowisata, wedding service, dan glamping. Kemudian moto dari Umbul Besuki sendiri yaitu wisata edukasi tentang pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan tata kelola perikanan dan pertanian. Berdasarkan dari review yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yang bisa menjadi saran kepada pengelola Umbul Besuki. Yang pertama adalah Umbul Besuki diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luar yang ingin belajar tentang pengembangan potensi lokal seperti objek wisata, pelestarian alam, budaya, ataupun tata kelola pertanian dan perikanan. Yang kedua, Umbul Besuki diharapkan dapat memberikan inovasi-inovasi yang baru untuk mengembangkan objek wisata agar menarik minat pengunjung dan bersaing dengan wisata sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah pengelola Umbul Besuki dapat bekerja sama dengan wisata sejenis di Desa Ponggok dalam mendatangkan wisatawan melalui penawaran paket wisata yang menarik sehingga dapat menjangkau semua objek wisata di Desa Ponggok. Yang terakhir adalah pemanfaatan media sosial karena menurut saya ini yang paling penting. Media sosial seperti TikTok dan Instagram serta penggunaan influencer harus dioptimalkan sebagai media promosi. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.